Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian dalam Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah Minggu tanggal 4 Juni 2023 tertulis dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2 dan ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Mbah Surip, demikian sapaan akrab beliau. Beliau adalah merupakan salah satu sosok seniman tanah air yang memiliki kekhasan tersendiri, baik dalam hal penampilan maupun karya-karya yang dihasilkan. Walaupun raganya sudah mati, tetapi karyanya masih terus hidup dan dinikmati sampai saat ini. Misalnya saja lagunya yang berjudul Bangun Tidur. Liriknya sangat sederhana namun sangat menghibur. Andai saja hidup ini hanya soal bangun lagi dan tidur lagi seperti lirik lagu tersebut, tapi tentu saja tidak. Dalam bangun, kita menghadapi realitas dan mengerjakan berbagai tugas dan tanggung jawab, sebelum akhirnya kita berhenti dan lelap dalam tidur lagi. Namun hal lain perlu diingat, bahwa pada akhirnya hidup juga adalah tentang tidur dan tak bangun lagi, yaitu mati. Kita fana. Namun realitas ini seharusnya tidak membuat kita bersikap pesimis terhadap segala sesuatu dalam kehidupan. Karena kita tahu sekarang bahwa dalam Kristus kita telah memiliki jaminan kehidupan yang sungguh amat baik dalam kekekalan bersama Kristus. Oleh sebab itu, hidup yang sekarang ini pun perlu dirayakan, dimaknai, dan dijalani sebaik mungkin. Pasal pertama dari kitab Kejadian ini mau mengajarkan kita setidaknya 2 poin penting, yaitu yang pertama, laku spiritual ekologis. Narasi penciptaan dalam Kejadian 1 ini disusun sedemikian rupa dan Allah ditunjukkan sebagai arsitek ilahi yang mengerjakan semuanya dengan firman-Nya. Allah menjadikan terang dan memisahkannya dari gelap. Dia menciptakan cakrawala, bulan dan bintang, darat dan perairan, serta berbagai tumbuhan dan hewan di dalamnya. Setelah semuanya jadi, barulah kemudian manusia diciptakan. Manusia dan ciptaan yang lain sama-sama merupakan karya kreatif Allah. Namun gambar Allah diletakkannya pada manusia, laki-laki dan perempuan. Sebagai gambar Allah, manusia pun diberkati Allah untuk bertambah banyak, menaklukkan dan berkuasa atas seluruh ciptaan. Ini bukan berbicara tentang privilege manusia saja, tetapi juga kewajibannya. Manusia adalah makhluk yang mewakili Allah atas ciptaan yang lain, sehingga relasi manusia dan ciptaan lain bukan saja tentang hak pemanfaatan dan pengelolaan,
tetapi juga tentang tanggung jawab pemeliharaan. Sayang sekali, dalam konteks kehidupan manusia yang berdosa, manusia cenderung untuk mengubah dirinya dari Homo sapiens menjadi Homo Deus, yakni para Tuhan kecil yang berlaku sewenang-wenang terhadap alam ciptaan. Roda ekonomi tidak lagi digerakkan dalam konteks pemanfaatan alam, melainkan tindakan-tindakan eksploitatif yang merusak bumi sebagai rumah bersama. Bukankah ini juga merupakan pelanggaran? Sebagai manusia baru di dalam Yesus, kita senantiasa mengupayakan keintiman relasi yang vertikal dengan Bapa dan juga mengupayakan relasi horizontal yang harmonis dan konstruktif dengan sesama kita manusia. Namun tidak cukup sampai di situ. Relasi yang horizontal itu bukan saja soal kehidupan yang bermoral etis antar sesama manusia, tetapi juga antar sesama ciptaan. Iman kepada Tuhan harus berimplementasi dan dirayakan dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuk dalam relasi horizontal kita dengan alam. Apa peran Anda sebagai pelajarkah itu, sebagai pendetakah itu, sebagai pekerjakah itu, sebagai pemimpinkah itu, dan sebagainya dalam menjaga dan memelihara alam ciptaan? Sudahkah Anda membuang sampah pada tempatnya hari ini? Sudahkah Anda menggunakan air dan listrik sesuai kebutuhan? Mari merayakan hidup dalam laku spiritual ekologis, hidup yang bermanfaat bagi semua ciptaan. Yang kedua, dari nothing menjadi something. Kejadian 1 merupakan simpulan dari narasi penciptaan yang menegaskan bahwa sejak semula Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian dijabarkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dari kekosongan tanpa bentuk atau tohu wa bohu menjadi sungguh amat baik atau tof. Luar biasa bukan? Tidak ada ilah seperti atau selain Tuhan. Mungkin kita bisa berefleksi lebih jauh, mengarahkan pandangan dan membawa narasi firman Tuhan ini dari konteks alam ciptaan ke dalam diri sendiri. Sebagai manusia yang rapuh, kekosongan seringkali memenuhi hati dan pikiran kita ketika ditinggal pacarkah itu, gagal nikahkah itu, diputus kontrak kerjakah itu, dijauhi temankah itu, digosipikah itu, jatuh dalam dosa yang sama terus menerus, atau ketika sekedar terlalu lelah dengan beban tugas dan pekerjaan. Dunia ini memang tidak pernah lepas dari kancah pergumulan. Realitasnya bukan cuma tentang senang dan indah, tetapi juga tentang duka dan air mata. Perenungannya adalah, adakah suasana hati dan pikiran Anda sedang kosong tanpa bentuk saat ini? Percayakah Anda bahwa Tuhan yang sama juga sanggup mengubah hati dan pikiran Anda yang tohu wa bohu menjadi tof? Bukankah Tuhan yang omnipoten mampu mengubah kehidupan yang nothing menjadi something? Mari merayakan hidup dalam kancah duka, menikmati penghiburan dan penyertaan Tuhan Sang Arsitek Ilahi dalam kedisiplinan diri membaca firman dan berdoa. Jangan lupa baca firman dan berdoa. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, untuk menuntun iman kita dan untuk menambah pengenalan kita terhadap Allah Tritunggal, dalam tahun gerejawi yang kita ikuti, disediakan bagi kita 1 minggu Trinitatis dan 23 minggu setelah Trinitatis. Minggu Trinitatis kali ini hendak mengajak kita untuk melihat dan mensyukuri kemuliaan Allah di antara ciptaannya. Mengapa hal ini penting? Karena semakin hari,
semakin sulit saja bagi kita untuk melihat kemuliaan Allah di antara ciptaannya. Ciptaan itu dirusak oleh manusia. Akibat perusakan itu, bencana demi bencana silih berganti datang menghampiri di sekitar kita. Sesungguhnya kemuliaan Allah tampak dari ciptaannya, sebab segalanya diciptakan Allah dengan baik. Namun sebagian besar dari ciptaan itu kini rusak akibat ulah manusia. Cobalah pergi ke Danau Toba yang tersohor itu. Ciptaan yang maha dahsyat itu jauh sebelumnya, ketika kita melihatnya tak pernah kita gagal melihat kemuliaan Allah di sana. Tetapi kini airnya sudah sangat kotor dan tidak bisa lagi diminum. Hutan di sekelilingnya sudah habis, berganti pohon-pohon eukaliptus untuk kebutuhan pabrik kayu dan kertas. Semakin sulit melihat kemuliaan Allah di sana. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini menjadi pengingat yang sangat penting bagi kita, laki-laki dan perempuan, anak-anak, pemuda, dan orang dewasa, hendaknya menyadari bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, diberkati dan disuruh beranak cucu dan mengisi bumi, dan diberi mandat mengurusi ciptaan lainnya. Hal itu mengartikan bahwa kemuliaan Tuhan tergambar, tersirat dan tersurat pada semua ciptaan Tuhan. Begitupun hal ini perlu kita sadari, bahwa ini bukan keistimewaan yang membuat kita bisa sesuka hati di bumi, tetapi menuntut sebuah tanggung jawab untuk mempertahankan nilai ciptaan yang baik itu. Perintah menguasai bukanlah izin dari Tuhan untuk menguasai dan mengeksploitasi alam semau dan sesuka hati kita, tetapi sebuah perintah untuk menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Itulah sebabnya setelah manusia diciptakan, firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka kehadiran manusia seharusnya menjadikan segala sesuatunya justru harus menjadi lebih baik, bukan sebaliknya. Saudara-saudara sekalian, marilah kembali kepada tugas kita sejak semulanya, yaitu membuat segalanya menjadi lebih baik. Marilah menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan, agar dari sana pun kemuliaan Tuhan sinarnya terpancar. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, jika Allah saja begitu menghargai manusia dan menganggapnya begitu istimewa, maka sudah seharusnya manusia sendiri memandang manusia itu sebagai sesuatu yang berharga dan istimewa. Dalam hal ini, pertama, manusia harus menghargai dirinya sendiri. Seorang manusia harus belajar untuk menilai dirinya sebagaimana Allah menilainya. Dan jikalau Allah sangat menghargai dan menganggap seorang manusia begitu istimewa, maka seorang manusia harus juga melihat dirinya demikian adanya. Karena itu, janganlah kita menjadi orang yang rendah diri hanya karena wajah tidak secantik dan setampan orang lain. Janganlah kita menjadi orang yang rendah diri hanya karena kulit tidak seterang orang lain. Janganlah kita menjadi orang yang rendah diri hanya karena rambut tidak selurus orang lain. Janganlah kita menjadi orang yang rendah diri hanya karena otak tidak sepintar orang lain. Janganlah kita menjadi orang yang rendah diri hanya karena uang tidak sebanyak orang lain. Janganlah kita menjadi orang yang rendah diri hanya karena nama tidak setenar orang lain. Janganlah kita menjadi orang yang rendah diri hanya karena lidah tidak sefasih orang lain. Janganlah kita menjadi orang yang rendah diri hanya karena kesehatan tidak sebaik orang lain, dan lain sebagainya. Rendah diri menunjukkan bahwa kita kurang menghargai diri kita sendiri sebagaimana Allah menghargainya.
Kedua, manusia harus menghargai orang lain, karena orang lain juga adalah manusia seperti kita. Maka kita juga harus belajar untuk menghargai orang lain, sebagaimana Allah juga menghargai mereka. Kita tidak boleh menganggap remeh orang lain, memperlakukan mereka secara berbeda, apalagi menghina mereka hanya karena wajah mereka tidak secantik dan setampan kita, kulit mereka tidak seterang kita, rambut mereka tidak selurus kita, dan lain sebagainya. Saya pernah mendengar ada orang yang berkomentar tentang seseorang. Ia berkata, "Bayangkan sudah hitam, keriting, hidup lagi." Jadi menurut orang tersebut, seharusnya orang hitam dan keriting itu tidak boleh hidup. Ini jelas adalah penghinaan. Kita tidak boleh menganggap remeh orang lain, memperlakukan mereka secara berbeda, apalagi menghina mereka hanya karena otak mereka tidak sepintar kita, uang mereka tidak sebanyak uang kita, nama mereka tidak setenar nama kita, lidah mereka tidak sepasih lidah kita, kesehatan mereka tidak sebaik kesehatan kita, dan lain sebagainya. Ingatlah, Anda adalah makhluk yang istimewa dan berharga di mata Tuhan. Demikian juga sesama manusia Anda. Hargailah dirimu dan hargailah orang lain juga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat segala yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami hingga saat ini. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, semua karena kebaikan dan kasih penyertaan Tuhan saja. Melalui firman Tuhan kami semakin diyakinkan dan percaya bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta segala sesuatu dan sumber segala kebaikan. Melalui firman Tuhan juga kami semakin diyakinkan dan percaya bahwa Tuhan telah mengatasi segala ketakutan yang kami hadapi dalam hidup ini. Mampukan kami Tuhan untuk selalu semakin percaya kepada Tuhan dan mengungkapkan syukur kami atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, berkatilah kami sekalian yang telah mendengar dan menerima pemberitaan firman-Mu. Dan kami juga mau berdoa buat para pendengar dan firman Tuhan di mana saja yang sedang mengalami keadaan sakit, penyakit, dan pergumulan hidup. Kiranya melalui kuasa darah Yesus mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.